بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Amma ba'du. Salawat dan salam mari kita kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat-sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada penduduk yang setia dan saling istiqomah. Mudah-mudahan nanti di akhir akan melakukan sahabat. Amin ya rabbal alamin. Yang berhormat dan yang kami hormati, pertama-tama kepada Ibu Lurah Mata Jaya, dan juga kepada Bapak RW Imam Mesir, kepada Ketua JM dan Sifatmu Asal KM. Bismillahirrahmanirrahim. Bikin wedangan campur daun salad dan kapulaga. Siap daun salad, insyaallah calon-calon semua saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini calon presidennya sekarang banyakkan ibu-ibu ya. Ibu-ibu memang paling semangat jika mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Alhamdulillah, alhamdulillah dibagi hadiran al-fatihah Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga sampai dengan hari ini, pagi hari ini masih memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga para jemaah sekalian, para hadirin bisa hadir memenuhi undangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita itu sholat subuh dan berjamaah, dan juga undangan dari panitia tentunya yang insyaallah pada kesempatan kali ini akan memperingati ya kelahiran Nabi Muhammad SAW yang kita cintai. Wassalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abada yang sudah melantunkan salam video. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadratul mukarramin, Bapak-bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah ala ni'matillah kita dapat hadir memenuhi undangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di Masjid Miftahul Jannah dalam rangka peringatan Maulid Nabi. Namun kali ini kelihatannya backdropnya nggak ada ya. Emang nggak nampak. Biasanya semua orang ada backdrop. Riwayat Nabi, saya ingat sedikit di dalam At-Tibai ya, menerangkan satu hadis atau betul bahasanya yub'atsu bintihamah baina yaday qiyamah fi dhahri 'alamah tudillul ghamamah. Ciri-ciri Nabi. Jadi Nabi kita itu lahir di daerah Tihamah. Perlu pernah dengar ya Tihamah. Tihamah itu kalau di Pak Google, coba tanya Pak Google, itu semenanjung Arab. Jadi termasuk kalau kita dalam sejarah itu Indonesia itu masuk apa ya, kawasan Nusantara. Nah, Tihamah itu kayak semacam bagi sekalian, salah satu tugas kita yaitu melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Satu saja di antaranya itu kita menjaga kebersihan, sebagaimana yang terkenal kita sudah hafal, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Saya ingin dalam momen ini mengaturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa menghadiri kegiatan Perfect Maulid 1447 Hijriah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Yang terhormat penceramah kita pada pagi hari ini Bapak Ustadz Dr. Haji Muzakir Muhsin Toha LCMA. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Miftahul Jannah Bapak Haji Parno Eskom MMSI. Yang saya hormati Ketua RW 19 Bapak Johan Munsif beserta jajarannya. Yang saya hormati para ketua RT yang hadir, para tokoh masyarakat. Yang saya hormati Ketua PKK RW 19 Ibu Umiatul Widya beserta jajarannya. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang hadir pada pagi hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Munsif, selamat kepada RW 19 meraih juara pertama dan juara umum. Di kategorinya pada tahun-tahun sebelumnya itu juara 1, 2, 3 sampai harapan 1, 2, 3. Tahun ini berbagai masukan kita terima dan akhirnya diputuskan per klaster perumahan, perkampungan dan perumnas. Jadi dibagi 3 kategori juaranya. Nah, setelah ditotal kita cari lagi untuk yang juara umum. Ternyata RW 19 pemenangnya. Jadi belum terkalahkan ya, 3 kali dilaksanakan lomba lingkungan, 3 kali meraih juara pertama dan juara umum. Semoga bisa terus dipertahankan ya, dan ini agak menjadi beban mungkin ya, karena tahun depan insya Allah nanti penilaiannya itu mulai awal tahun sampai bulan Agustus. Jadi terus-terusan kontinu bisa dilihat nanti supaya
RW-RW yang mungkin belum melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi kategori penilaian itu bisa mulai membenahi diri. Nah, ini semangatnya di Kelurahan Kadir luar biasa, semua RW aktif dan ditentukanlah pemenangnya dari RW 19. Alhamdulillah kita sudah melalui rangkaian acara sambutan. Kita akan masuk acara inti dari kita, yaitu ceramah Maulid Nabi Muhammad SAW yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Muzakir Musin Toha LCMA dengan tema meneladani akhlak Rasulullah di dalam membina generasi Islami. Kepada Ustaz kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyil matin, al-malikil haqqil mubin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa laka nusalli ya rabbana wa ilayka yurja'ul amru kulluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin wa hadirat, muslimin dan muslimat, Ibu Lurah yang kami banggakan, Bapak Ketua RW DKM Masjid Miftahul Jannah, serta Pak Haji dan Ibu Haji, hadirin hadirat sekalian yang dibanggakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menggema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, ketika kita bertemu dengan beliau di akhirat nanti, dalam riwayat disebutkan beliau langsung mengenali kita. Jadi ada salah seorang dari umatnya menjumpai Rasulullah, karena Rasulullah itu siapapun di kalangan umatnya pasti mengenali beliau. Gak bisa dipaksain masuk Masjidil Haram. Gak pernah sholat di Masjidil Haram, giliran mati mau disolatkan di Masjidil Haram, ditolak. Jadi dengan berbagai macam cara dipaksain untuk masuk, gak bisa juga masuk. Akhirnya orang yang ngangkut jenazah tersebut pula akhirnya memutuskan untuk disolatkan di Masjid Kucing. Ada nggak yang di sini yang haji di era tahun 90-an? Kalau haji yang di era tahun 90-an itu pasti mengenal yang namanya Pasar Seng. Di Pasar Seng itu ada namanya Masjid Kucing. Masjid Kucing itu dalam bahasa Arabnya Masjid Abi Hurairah. Disolatkan di situ jenazah itu. Jadi tidak dimasukkan ke Masjidil Haram. Nah, jadi singkat cerita orang tadi itu mengatakan saya tidak pernah sholat. Kok sekarang tiba-tiba saya diajak ke Masjidil Haram, apa kata dunia? Lalu kemudian dia minta dengan segala ketulusan, tolong saya jauh-jauh datang, kalau bisa penuhi permintaan saya. Oke, saya minta waktu, saya ingin bersih-bersih dan ganti baju. Ditunggu oleh Syekh itu, kemudian mereka pergi ke Masjidil Haram. Sampai di Masjidil Haram, Syekh itu mengatakan kita sekarang berada di depan Ka'bah, berada di dalam Masjidil Haram. Coba tolong ceritakan apa amalan yang spesial yang kau lakukan akhir-akhir ini yang kau rasa mungkin lain daripada lain, lebih spesial daripada biasanya. Enggak ada katanya pada Syekh, enggak ada ya Syekh. Coba ingat-ingat lagi, paksain untuk diingat dulu karena dia pemabuk dan mungkin lemah daya ingatannya. Maka dengan sabar Syekh itu menunggu dia mereview ingatannya itu, dan akhirnya dia pula mengatakan mungkin ini maksudnya Syekh. Dulu 7-8 bulan yang lalu saya ditinggal pergi oleh kawan akrab saya, satu profesi yang dianggap oleh masyarakat sebagai sampah masyarakat, dan meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Ya, sebagai kawan akrab saya nggak tega lah, saya santuni anak istrinya itu. Istrinya sudah menjanda dan anaknya sudah yatim.
Jelek-jelek gini saya juga punya gaji. Jadi 30% secara automatically saya transfer ke rekening janda tersebut. Syekh kalau tidak tanya ini, saya nggak bakalan ingat lagi. Maka tahulah Syekh itu bahwa inilah amalan favorit yang dilakukan oleh hamba Allah itu. Sehingga dia mendapatkan titipan salam dari Rasulullah dan dikabarkan dia menjadi ahli syurga. Kebayang nggak bapak-bapak ibu sekalian, orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat, memang zahirnya na'udzubillah gitu, tapi ternyata dia memiliki amalan rutin dan itu dia rahasiakan. Kerahasiaan amal inilah yang membuat menjadi istimewa. Makanya ulama ya berangkat dari hadis Nabi dan juga ayat Al-Quran, walladzina atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim yarji'un. Kita semestinya kalau beramal itu sebisa mungkin kita rahasiakan amal, kecuali kalau ada motivasi yang lain, misalnya untuk mensupport dan memotivasi orang banyak agar beramai-ramai. Tapi kalau selain daripada itu, sebisa mungkin kita rahasiakan amal kita. Karena semakin rahasia amal itu, semakin istimewa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu sekalian yang dicintai oleh Allah, tidak mustahil kita ini yang sesederhana ini bisa bertemu dengan baginda Rasulullah dalam mimpi. Wa'lamu anna fikum Rasulullah.